Biografi tentang narasumber kita pada sore hari ini. Nama Martina Widya Astuti, KIHA SPD. Tempat tanggal lahir Pancor 16 Maret tahun 2000. Alamat Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Riwayat pendidikan MINW 2 Pancor, MTS Mualimat NWDI Pancor, MA Mualimat NWDI Pancor, Pondok Pesantren Al-Madani Lombok Timur, Mahad Darul Quran wal Hadis NWDI Pancor, Universitas Hamzanwadi, dan sekarang sudah lulus pada tahun 2023. Kemudian pengalaman organisasi yang pertama adalah menjadi anggota HMPS sebagai CO bidang pendidikan. Yang kedua, anggota Pusat Pencinta Al-Quran Hamzanwadi sebagai ketua bidang keagamaan. Kemudian menjadi anggota English Speaking Club. Kemudian ada pun prestasi dari Kak Martina Widya Astuti. Yang pertama adalah mahasiswa pertama penerima beasiswa tahfiz full 30 juz Universitas Hamzanwadi. Kemudian menjadi lulusan terbaik Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Hamzanwadi dengan IPK akhir 3,91. Wah, keren banget nih. Kemudian skill dari Kak Widya adalah menjadi MC formal, informal, atau menjadi host. Bidang tartil dan tilawah, kemudian hobi bernyanyi. Ya, mungkin itu saja biografi singkat dari pemateri atau narasumber kita pada sore hari ini. Oke, sebelum masuk materi, saya akan spill sedikit tentang pembahasan kita pada sore hari ini. Memilih jurusan kuliah sangat mempengaruhi bagaimana kita ke depannya atau menjadi apa kita ke depannya. Terkadang menentukan pilihan atau jurusan kuliah bisa jadi menjadi tantangan besar. Maka dengan berkonsultasi yang tepat, kita dapat menentukan jalur yang sesuai dengan minat dan potensi kita. Nah, banyak pula orang yang merasa salah jurusan atau bingung mau pilih jurusan apa. Nah, di sesi kelas ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tips memilih jurusan yang baik dan benar bersama narasumber kita Kak Martina Widya Astuti. Kepada Kak Martina Widya Astuti, silakan. Baik, terima kasih Kak Yuni. Sebelumnya ini suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran Kak? Oke, jelas ya, maksudnya nggak putus-putus gitu? Enggak Kak. Oke, kita cek sound dulu ya sebelumnya, karena ini pembahasannya panjang, jadi harus dipastiin dulu nih apa soundnya udah benar-benar bagus atau enggak gitu. Oke, terima kasih Kak Yuni selaku moderator pada sesi berkelas sore hari ini. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya bisa bergabung pada sesi berkelas ini, ketemu sama teman-teman ya. Ini kita sebetulnya LDR ya Kak Yuni ya, dari Oh iya. Jakarta. Iya, Jakarta Lombok ini kita LDR, bahkan ada perbedaan waktu 1 jam gitu ya. Kalau di situ mungkin di Jakarta masih pukul 16.30 ya. Kalau di sini udah 17.30, udah mau menjelang masuk maghrib gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, meskipun kita LDR, meskipun kita jauh dari Lombok ke Jakarta gitu ya, tapi semoga ini bisa menjadi ajang silaturahim untuk kita. Dan tentunya pertemuan kita nggak hanya sampai di Zoom ini aja gitu. Ini nggak bakal jadi pertemuan pertama dan terakhir, tapi semoga ini bisa menjadi pertemuan yang pertama dan seterusnya gitu untuk kita semua. Oke Kak Yuni, kita langsung aja ya ke pembahasan kita sore hari ini sesuai dengan apa yang tadi udah dibuka, udah di opening juga sama Kak Yuni tentang bagaimana tips gitu ya dalam memilih jurusan. Oke, sebetulnya ini adalah pembahasan yang mungkin nggak asing gitu ya di telinga teman-teman. Pasti apa ya dalam memilih atau dalam menemukan tips pemilihan jurusan ini teman-teman pasti nggak hanya dengar pada sesi berkelas ini aja, tapi teman-teman juga bisa menemukan banyak referensi gitu ya. Bahkan hari ini teman-teman buka HP, buka YouTube,
kemudian searching di Google, itu juga pasti bisa menemukan referensi tentang bagaimana tips dalam memilih jurusan. Ini banyak banget referensinya gitu. Nah, tapi bedanya di sesi berkelas ini, kita di sini sharing ya Kak Yuni ya. Jadi kita sharing, nanti ada insya Allah sesi tanya jawabnya. Jadi kita bisa sambil sharing, sambil berkonsultasi gitu ya, sambil berdiskusi ringan gitu. Gimana nih teman-teman yang misalnya hari ini mau menentukan dalam memilih jurusan, atau bahkan teman-teman yang udah pilih jurusan, udah menemukan jurusan, tapi ternyata ngerasa nggak cocok gitu dengan jurusan yang diambil sampai hari ini. Insya Allah akan kita bahas tuntas pada sore hari ini di sesi berkelas 20.0 gitu ya bacanya ya Kak Yuni ya. Oke, 20.0. Oke, kita next dulu Kak Yuni. Baik, ya, ya. Oke, teman-teman tahu nggak bahwa republik.co.id Jakarta itu berdasarkan penelitian Indonesia Career Center Network atau yang disingkat dengan ICCN tahun 2017, itu diketahui ada sebanyak 87% mahasiswa Indonesia mengaku bahwa jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Wow. Dan bahkan 71,7% itu bekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Menurut teman-teman ini gimana? Fenomena yang gimana? Ini benar-benar parah nggak sih? Dan ini sering banget terjadi. Teman-teman coba bayangin, 87%. Teman-teman bayangin aja, 87% itu nggak sedikit loh. Kita berbicara 57% aja, itu udah setengah dari jumlah. 87%, artinya udah melampaui setengah dari jumlah seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ini gitu. Dan teman-teman bisa bayangin dong di luar sana yang ternyata udah mengaku salah di dalam mengambil jurusan. Dan ini fenomena yang uh, uh, tentunya nggak biar bakal sangat berpengaruh baik ke perkembangan diri teman-teman, pertumbuhan teman-teman, bahkan ke masa depan teman-teman nanti gitu. Dan 71 jadi ya teman-teman ya, bahkan nggak hanya kita lihat di sini, kita lihat di sekitar kita, bahkan mungkin ada dari kita juga yang sedang berada di posisi itu sekarang gitu. Dan tentunya ini hal yang pastinya tidak kita inginkan terjadi. Dan nanti kita akan bahas bagaimana tips-tips di dalam mengambil jurusan agar teman-teman tidak sampai salah arah gitu. Oke, kita next Kak Yuni. Ya, pemilihan jurusan di dalam salahnya pemilihan jurusan itu pasti disebabkan oleh banyak faktor ya teman-teman ya. Itu tentunya ada faktor internal dan faktor eksternal gitu. Dan yang pertama yang kita bahas di sini adalah faktor internalnya ya. Kok bisa sih fenomena salah jurusan ini banyak banget terjadi di Indonesia gitu. Bahkan berdasarkan penelitian itu ada 87% gitu. Bayangin aja ya, 87% itu banyak banget ya teman-teman. Kok bisa gitu? Pertanyaannya pasti kenapa ya gitu. Dan ini disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Oke, yang pertama yang mau kita bahas adalah faktor internal. Yang pertama adalah kemampuan mengenal. Ini mengenal ya, ini tipe dikit. Kemampuan mengenal diri sendiri yang sangat rendah. Nah, teman-teman sampai hari ini sadar nggak, teman-teman itu udah seberapa jauh mengenal diri sendiri gitu. Teman-teman udah seberapa jauh tahu tentang bakatnya atau minatnya atau bahkan potensi yang teman-teman punya. Karena ini akan sangat berpengaruh kepada kita gitu dalam pemilihan jurusan. Nah, kemudian yang kedua adalah belum punya self awareness. Jadi self awareness ini berbicara tentang bagaimana kita mampu mengenal apa kekurangan kita, kemudian apa kelebihan kita,
kita terlahir dari keluarga mana, ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Karena kalau kita tidak tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, kemudian bakat kita, minat kita, serta potensi kita apa, ya maka kita nggak akan tahu diri kita ini apa gitu. Jadi kalau kita udah nggak tahu diri kita apa, kita nggak mengenal diri kita apa, ya kita juga nggak tahu ke depan kita bakal mau jadi apa gitu. Dan ini sangat-sangatlah berpengaruh dalam pemilihan jurusan. Dan ini adalah salah satu faktor ya, kenapa banyak dari mahasiswa Indonesia yang tadinya salah di dalam mengambil jurusan. Karena banyak dari kita yang nggak tahu, nggak kenal diri sendiri, nggak tahu bakatnya apa, potensinya apa, akhirnya dalam memilih jurusan ya udah asal pilih gitu. Padahal sebetulnya potensinya misalnya ada di bidang bahasa Inggris gitu, tapi karena nggak sadar gitu potensinya ada di sana, ya udah ngambilnya di bagian seni aja gitu. Itu kan nggak sinkron gitu. Dan tentunya itu nanti pasti bakal berpengaruh ke masa depan bahkan karir teman-teman ke depan. Oke, next. Dan faktor selanjutnya itu adalah faktor eksternal. Dan ini yang banyak banget terjadi ya teman-teman ya. Faktor eksternal ini adalah faktor yang sangat-sangat memiliki pengaruh besar gitu dalam diri kita. Nah, di sini faktor eksternal dalam salah pemilihan jurusan itu saya tulis ada 4. Yang pertama itu mengikuti teman. Nah, jadi banyak banget di antara kita ya dalam mengambil, sebetulnya nggak hanya dalam pengambilan jurusan ya, kita apa-apa tuh kadang masih sering bergantung gitu ya terhadap teman gitu. Teman milih itu, kita pengennya itu. Teman milihnya ini, kita pengennya ini. Terus teman misalnya ngambilnya itu, kita juga pengen ngambilnya itu gitu dengan alasan, ah aku pengen kayak si ini deh, atau aku kayak kamu aja deh sama gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya bestie gitu ya, kita punya sahabat. Jadi bestinya mau apa, kita kadang suka ngikut gitu. Dan ini sebetulnya nggak sehat banget ya teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan teman yang lain gitu. Karena bisa jadi kita dengan mereka atau dengan teman-teman yang lain itu memiliki potensi yang berbeda, memiliki bakat dan minat yang berbeda gitu. Jadi jangan hanya karena teman-teman pengen ikut teman, karena misalnya terutama nih misalnya anak-anak SMA gitu ya, karena udah nempel banget sama bestinya, terus pas mau masuk kuliah nggak mau pisah, akhirnya misalnya temennya mau ngambil jurusan kesehatan, terus karena nggak mau pisah akhirnya ikut-ikutan ngambil jurusan kesehatan gitu ya, jangan sampai seperti itu gitu, karena ini tentunya impact-nya nanti ke depan buat teman-teman itu sangat besar gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini terlalu banyak menerima saran. Menerima saran itu bagus ya teman-teman ya, bahkan itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa memutuskan keputusan kita benar-benar sendiri gitu. Kadang-kadang kita butuh yang namanya saran gitu, baik saran dari orang tua, saran dari saudara, kemudian saran dari guru, atau bahkan saran dari teman-teman sekitar. Kita butuh. Tetapi terlalu banyak menerima saran itu juga nggak bagus ya teman-teman ya. Karena tentunya nanti itu akan membuat teman-teman bingung gitu. Dapat saran dari A, um, kemudian ngikut gitu. Dapat saran dari ini, oh iya juga sih bener. Kemudian dapat saran dari yang C misalnya atau dari sana, oh iya sih ya, kayaknya ini juga bagus gitu. Dan akhirnya itu bikin teman-teman jadi bingung gitu. Nah, karena terlalu banyak menerima saran, akhirnya nanti dalam pengambilan keputusannya itu akhirnya salah gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau banyak menerima saran itu tidak bagus ya teman-teman ya. Cukup teman-teman bisa mengambil atau meminta saran dari teman-teman atau dari orang-orang yang teman-teman percaya. Misalnya seperti orang tua, guru, atau orang-orang terdekat yang menurut teman-teman itu baik gitu. Dan yang ketiga ini karena penawaran beasiswa. Nah, banyak banget dari kita, teman-teman kita, bahkan saya juga punya pengalaman pribadi ya, temen gitu ya, karena penawaran beasiswa, itu ngambil jurusannya ngasal gitu. Ngambil jurusannya ngasal karena alasannya karena peluang beasiswa nggak mau hangus gitu ya. Ah, sayang banget nih. Kebetulan ada penawaran penawaran beasiswa, kalau nggak diambil nih, kayaknya sayang banget gitu. Padahal jurusan yang apa namanya, jurusan yang ini yang ditawarkan dalam penawaran beasiswa ini nggak sesuai gitu dengan basic dan passion teman-teman gitu. Nah, jadi jangan sampai karena teman-teman tergiur dengan
adanya penawaran beasiswa, akhirnya mengambil jurusan yang padahal jurusan itu tuh nggak sesuai dengan bakat, minat, atau bahkan potensi teman-teman. Kita kebanyakan ini ya, senang banget gitu dengan hal-hal yang gratisan gitu ya. Apalagi kalau beasiswa itu kan kadang-kadang sering dikasih apa ya istilahnya itu uang ini ya, uang buku gitu ya, tiap bulan kita senang gitu dan akhirnya karena pengennya itu karena nggak mau ketinggalan karena ngerasa wah sayang banget nih kalau nggak diambil ya udah aku ambil aja gitu. Wah ini jangan sampai terjadi ya teman-teman ya. Teman-teman boleh kok mengambil penawaran beasiswa yang lain tapi yang sesuai gitu dengan minat atau jurusan yang bakalan teman-teman ambil yang tentunya sesuai juga nih dengan passion teman-teman seperti itu. Dan yang keempat karena alasan orang tua. Nah, ini tidak jarang terjadi ya teman-teman ya. Alasan orang tua tuh sering banget nih jadi apa ya? Jadi alasan kita gitu dalam menentukan sebuah pilihan. Saya juga punya pengalaman pribadi gitu. Dulu ketika saya baru lulus dari pondok pesantren yang ada di Lombok, saya pengen melanjutkan kuliah itu di luar ya. Saya pengennya bahkan ke Jakarta gitu di Institut Ilmu Al-Quran. Teman-teman tahu nggak? Ya, tapi karena orang tua mintanya ya udah kamu di sini aja nggak sih? Kamu tuh perempuan, kamu itu anak terakhir gitu. Ibu sama bapak nggak mau nanti kamu di Jakarta itu begini begini gini gitu. Jadi karena alasan orang tua tuh kita sering banget terpaku gitu ya dengan pilihan-pilihan kita atau dengan tujuan bahkan impian masa depan yang mau kita ambil gitu. Sebetulnya bagus ya teman-teman ya kita ngikut orang tua karena seperti apa yang dikatakan dalam hadis ridallahu fi ridho walidain ya karena ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Bagus ya teman-teman ya, kita ngikut pilihan orang tua itu bagus. Tapi nggak selamanya ya teman-teman ya, bahwa pilihan orang tua itu juga baik untuk kita gitu. Karena ada beberapa dari orang tua yang maaf kadang tidak memahami gitu potensi anaknya, bakat anaknya, atau bahkan mimpi-mimpi yang ingin diraih oleh anaknya. Dan tugas teman-teman adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua jika pilihan teman-teman itu tidak sesuai dengan pilihan orang tua. Nah, jangan sampai karena alasan ngikut orang tua, akhirnya teman-teman mengambil jurusan atau mengambil pilihan yang uh, ya udah sesuai dengan keinginan orang tua, padahal itu tidak sesuai dengan bakat, minat, atau passion teman-teman seperti itu. Oke, kita next Kak Yuni. Nah, sebelum kita lanjut ke tips, kita mau bahas dulu nih, sebetulnya seberapa penting sih jurusan itu dan kenapa sih dalam penentuan pemilihan jurusan itu kita harus benar-benar pertimbangin banget gitu, kita harus benar-benar mikirin banget gitu. Sebetulnya seberapa penting sih jurusan itu gitu? Mungkin pertanyaannya begitu ya. Dan jawabannya adalah penting banget ya. Ini udah saya kasih caps lock warna merah. Jawabannya penting banget ya karena emang sebegitu penting loh teman-teman jurusan itu. Sepintas mungkin kita dalam pemilihan jurusan itu merasa itu tidak penting ya buat apa sih gitu. Dan bahkan tidak sedikit dari kita atau bahkan calon mahasiswa itu yang asalan dalam milih jurusan. Seperti yang dikatakan di awal tadi ada 87%. Teman-teman bisa bayangin dong sebanyak apa gitu ya. Orang-orang yang ternyata tidak mementingkan jurusan itu gitu. Dan padahal pemilihan jurusan itu sangat berpengaruh teman-teman ya dalam tiga hal, yaitu dalam pertumbuhan, perkembangan diri, dan bahkan pada masa depan karir teman-teman. Bayangin aja loh, teman-teman kuliah, kemudian belajar selama 4 tahun ya. Sehari-hari belajar itu, ketemu itu, dalemin itu, ya gimana nggak akan berpengaruh gitu ke dalam perkembangan diri teman-teman, pertumbuhan teman-teman, bahkan masa depan teman-teman ke depan gitu. Nah, jadi dalam pemilihan jurusan ini sangatlah penting karena seperti yang tadi ini sangatlah berpengaruh pada tiga hal yang saya sebutkan tadi seperti itu. Oke, kita next dulu kayak ini. Nah, kemudian bagaimana sih tips di dalam memilih jurusan? Oke, kita next. Di sini saya merangkum ada 5 tips di dalam pemilihan jurusan. Sebetulnya seperti yang saya sebutkan tadi,
udah banyak banget ya dibahas tentang bagaimana tips-tips atau cara-cara dalam memilih jurusan. Bahkan mungkin teman-teman yang masih duduk di bangku SMA, ini juga kayaknya sering kali deh dibahas ya sama guru BK atau bahkan guru-guru yang ada di sekolah gitu. Gimana kalau mau ngambil jurusan, tips-tips ngambil jurusan itu gimana gitu. Nah, yang pertama di sini yang paling familiar itu adalah bagaimana kita kenali dulu nih bakat dan minat kita atau cari tahu passion kita. Jadi teman-teman kalau sampai hari ini belum tahu bakatnya apa, belum tahu minatnya apa, belum tahu passionnya apa, jawabannya cari tahu ya. Ya harus dicari tahu gitu. Karena kita tahu bakat dan minat serta passion kita itu adalah hal yang urgent banget ya teman-teman ya. Karena adalah hal yang penting banget karena akan sangat berpengaruh kepada masa depan teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu bakatnya apa, minatnya apa, kemudian passionnya apa, jadi nanti pasti bakal bingung gitu ke depan ini mau jadi apa sebetulnya. Kemudian karir ke depan yang mau teman-teman ambil itu apa gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah teman-teman kenali dulu bakat dan minatnya apa, passionnya apa, sesuai dengan apa yang sering teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu bakatnya apa, minat serta passionnya apa, teman-teman bisa melakukan tes. Ini tes bakat minat itu udah banyak banget ya Kak Yuni ya. Di sana sini tuh ada, bahkan di sekolah SMA juga ada gitu tes bakat minat. Biasanya nih dikasih sama guru-guru BK gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan teman-teman, passionnya teman-teman itu ada di mana gitu. Nah, kemudian ini yang ketiga ada riset jurusan di perguruan tinggi. Jadi setelah teman-teman tahu bakatnya apa, minatnya apa, serta passionnya apa, barulah teman-teman menentukan gitu ya, menentukan jurusan yang mau diambil, kemudian meriset jurusan tersebut di dalam perguruan tinggi. Teman-teman boleh searching misalnya perguruan-perguruan tinggi yang menyediakan jurusan-jurusan yang bakalan teman-teman pilih gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu teman-teman bisa mengkonsultasikan pilihan jurusan yang bakalan teman-teman ambil dengan guru atau orang-orang yang teman-teman percaya. Seperti bisa orang tua atau bisa saudara misalnya. Dan teman-teman bisa mengkonsultasikan itu kira-kira apakah jurusan itu cocok gitu ya dengan passion teman-teman, bakat teman-teman atau bahkan jenjang karir ke depan yang bakalan teman-teman ambil. Dan yang terakhir itu adalah pertimbangkan prospek kerjanya gitu ya. Jadi kita juga dalam pengambilan jurusan nih kadang banyak banget yang nggak mikirin gitu ya prospek kerjanya itu ke depan tuh apa gitu. Jadi ini penting ya teman-teman karena kita tentu selain kuliah hanya untuk belajar, pasti ke depan pengennya bekerja gitu ya Kak Yuni ya. Pasti pengennya punya pekerjaan yang layak, punya penghasilan yang oke gitu ya karena um, jadi kita kuliah itu nggak hanya sekadar belajar, kemudian mendalami ilmu, ya udah sampai sana gitu. Tapi kita juga perlu yang adanya yang namanya pengembangan gitu, pengembangan diri dengan memilih karir, kemudian kita ke depan mau jadi apa dan seperti apa, itu juga perlu dalam mempertimbangkan prospek kerja ke depan. Kira-kira jurusan apa yang prospek kerja ke depannya itu banyak gitu. Nah, seperti itu. Oke, kita next, Kak Yuni. Nah, kalau misalnya 5 tips jurusan tadi belum belum membantu teman-teman dalam memilih jurusan, misalnya masih bingung gitu ya, teman-teman bisa melakukan 2 tips pemilihan jurusan dengan rumus what and who ya. Mungkin teman-teman pernah dengar rumus ini gitu. What and who. Mungkin sekilas ini kelihatan kayak kuno gitu ya. Tapi sebetulnya ini bisa sedikit membantu teman-teman sih di dalam pemilihan jurusan. Yaitu 2 rumus tadi, what and who. Oke, next. What-nya apa? Nah, teman-teman mungkin bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Oke, kita next Kak Yuni. Oke, kita next. Next slide-nya. Ya, oke, pertanyaan yang pertama itu what. Nah, jadi di dalam what ini, teman-teman bisa bertanya pada diri teman-teman, apa pelajaran atau sesuatu yang teman-teman paling suka
atau hal yang menurut teman-teman itu paling menarik dalam hidup gitu, dalam hidup teman-teman. Nah, ini sebetulnya bisa membantu teman-teman dalam mengetahui apa bakat dan minat teman-teman gitu. Teman-teman boleh tahu, boleh cari tahu sejauh ini pelajaran yang paling aku suka itu apa ya? Atau kalau misalnya nggak ada pelajaran yang, atau misalnya dalam pelajaran belum bisa menjawab, teman-teman bisa menanyakan ke diri sendiri apa hal yang menurut teman-teman itu paling menarik gitu, atau yang paling teman-teman suka. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menjawab apa sesuatu yang ingin teman-teman pelajari banget sampai ke akar-akarnya, nggak hanya di permukaannya aja. Nah, jadi dua pertanyaan apa ini teman-teman bisa tulis kemudian jawab sendiri, dan ini nantinya akan bisa membantu teman-teman dalam menemukan bakat serta minat atau passion yang nantinya bisa membantu teman-teman juga dalam memilih jurusan seperti itu. Nah, oke, next. Kemudian yang kedua itu adalah who. Jadi dalam who ini ada 4 pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Yang pertama, teman-teman itu mau jadi apa sih sebetulnya 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman mau punya profesi apa? Yang ketiga, teman-teman mau bekerja sebagai apa dan siapa? Dan yang terakhir, teman-teman itu tertarik bekerja di mana? Dan 4 pertanyaan ini bisa membantu teman-teman dalam menentukan pilihan dalam menentukan pemilihan jurusan nanti gitu. Nah, kalau teman-teman sudah menemukan jawabannya, teman-teman bisa cocokkan dengan yang tadi, dengan pertanyaan what dan who. Misalnya, teman-teman sudah menemukan nih jawabannya di bidang A, di bidang B, di bidang C untuk pertanyaan yang A. Kemudian untuk pertanyaan yang B, teman-teman juga sudah bisa jawab 5 pertanyaan, dan kemudian nanti teman-teman cocokkan dari kedua jawaban what dan who tadi gitu. Nah, di sana maka akan ketemu nanti jawabannya. Teman-teman kira-kira eh, bakatnya, minatnya atau passionnya itu di mana, dan kira-kira jurusan yang cocok untuk teman-teman ambil itu apa, seperti itu. Oke, karena saya merasa ini waktunya, karena kita di sini ada perbedaan waktu, kebetulan di Lombok sudah mau masuk waktu maghrib, jadi mungkin pembahasannya nggak terlalu panjang gitu ya. Saya ingin mungkin kita lebih berpanjang lebarnya nanti di sesi diskusinya aja ya Kak Yuni ya, biar lebih enak, ringan, dan Iya, santai Kak. gitu ngobrol. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Widya atas paparan materi yang sangat luar biasa sekali, keren banget. Mungkin sebelum apa namanya, sebelum masuk sesi diskusi, saya akan sedikit mengambil kesimpulan dari materi yang apa yang sudah disampaikan dari Kak Martina Widya Astuti. Tadi sudah dipaparkan materinya, yaitu mengenai tips dan trik memilih jurusan. Ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal ketika orang salah mengambil jurusan. Yang pertama adalah, betul Kak Widya, begitu? Iya, betul. Ya, yang pertama adalah kemampuan mengenal dirinya sendiri. Bagaimana seseorang kalau mengambil jurusan itu harus mengenal dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah belum punya self awareness. Dan ada pun faktor eksternal atau yang berpengaruh dari luar, yaitu kebanyakan kita yang pertama adalah mengikuti teman. Kemudian terlalu banyak menerima tawaran atau saran. Kemudian ada juga karena mengharap beasiswa atau banyaknya penawaran beasiswa dari kampus. Ada juga karena banyak alasan dari. Halo, cek. Halo, Oh ya, lanjut, lanjut. tadi keluar apa gimana? Suaranya sedikit mandet ya. Oh, oke. Selanjutnya, melakukan tes bakat dan minat, kemudian riset jurusan di perguruan tinggi, dan yang terakhir adalah konsultasi dengan guru atau orang yang kamu percaya. Mungkin itu saja kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Mm-mm.
Halo, suara saya kedengeran nggak? Iya, kedengeran, kedengeran. Oke, mungkin sinyal nih kali ya. Mungkin itu saja kesimpulan dari pemaparan materi tadi. Dari teman-teman peserta berkelas, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan boleh langsung angkat tangan ataupun boleh kirim chat. Ya, chat. Oke. Kak Widya kemarin jurusannya apa, Kak? Ngambil jurusannya. Jurusannya BK, Bimbingan dan Konseling. Oh iya, bimbingan dan konseling. Iya, sebetulnya tips pilih jurusannya udah banyak dibahas ya, karena biasanya dalam BK itu kan ada istilahnya layanan konsultasi karir. Jadi kita di BK itu biasanya Oh juga iya. ya bicara masalah karir gitu ya. Oke, sudah ada masuk chat nih. Yang pertama dari siapa ini? Dari Nurul Sartika. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara kita menjalankan dengan baik jurusan yang telah kita ambil? Dan bagaimana cara kita menghindari keirian ketika kita melihat teman kita yang berhasil dalam jurusan yang sangat kita impikan? Mau mengambil jurusan itu tapi banyak kendala. Contohnya tidak dikasih keluar kuliah ke universitas atau jurusan yang kita inginkan. Oke, mungkin dari Kak Widya mau langsung Oke, dijawab atau tampung dulu? oke, boleh sih kita langsung jawab juga bisa nih Kak Yuni. Oke, bagus. Oke, silakan Kak Widya. Oke, terima kasih Kak Yuni selaku moderator. Ini ada satu pertanyaan masuk ya dari Nurul Sartika. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Gimana nih cara kita menjalankan dengan baik jurusan yang telah kita ambil? Dan bagaimana cara kita menghindari keirian ketika kita melihat teman kita yang berhasil dalam jurusan yang sangat kita impikan gitu ya. Mau ngambil jurusan itu tapi ternyata banyak kendalanya. Contohnya seperti izin dari orang tua. Nah, ini fenomena yang sebetulnya saya rasain sendiri ya Kak Yuni ya. Oh iya, Dan bahkan rata-rata gitu. ya, ya ini pengalaman pribadi juga sih sebetulnya dan kita di sini nanti bisa sharing gitu ya. Oke, teman-teman yang hari ini sudah mengambil jurusan gitu ya, sudah menetapkan jurusan, tapi ternyata menjalankan jurusan itu eh, dalam menjalankan jurusan itu ternyata merasa ada hal yang kadang-kadang bikin gak nyaman, kadang-kadang bikin gak enak gitu ya. Ya itu sebetulnya hal yang biasa dan nggak jarang terjadi ya teman-teman ya. Bahkan mungkin semua kita sih merasakan itu ya Kak Yuni ya. Meskipun Iya. kita mengambil jurusan yang menurut kita tepat, pasti ada aja nih rasa nggak nyamannya atau lika-likunya, tantangannya gitu ya. Namanya kita kuliah 4 tahun nggak selamanya loh mulus-mulus aja. Pasti ada rasa-rasa ya dilemanya gitu ya, nanu-nanunya, suka dukanya gitu. Dan pertanyaannya gimana sih caranya kita bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, teman-teman di sini saya mau mengajak teman-teman untuk eh, kita melihat gitu ya ke diri kita sendiri dan kita lebih ke apa ya istilahnya ya, eh, bersyukur dan mengambil hikmah gitu bahwa eh, kita berusaha untuk meyakinkan diri sendiri bahwa pilihan yang kita ambil sekarang ini adalah pilihan yang tepat dan yang terbaik gitu. Karena apapun yang sudah kita ambil hari ini, yang sudah kita jalankan hari ini, itu tidak akan terjadi atau tidak akan pernah berjalan tanpa adanya campur tangan Tuhan gitu ya, atau tanpa adanya campur tangan Allah gitu. Dan kita meyakini bahwa eh, terjadinya hal hari ini, kemudian apa yang sudah kita jalankan hari ini itu pasti memiliki hikmah yang luar biasa meskipun kita sampai hari ini belum tahu dan belum menemukan hikmahnya itu apa gitu. Nah, teman-teman sadar nggak bahwa kadang kita sering berpikir gitu ya bahwa apa yang kita ambil, apa yang kita pilih itu nggak sesuai, nggak tepat gitu. Kemudian kita melihat teman-teman kita berhasil gitu dengan pilihannya atau bahkan dalam kasus ini berhasil gitu ya mengambil jurusan yang uh, sebelumnya kita inginkan gitu. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa uh, apa yang teman-teman
lihat ke orang lain gitu bahwa teman-teman menginginkan di posisinya eh, orang yang teman-teman lihat gitu ya. Misalnya seperti tadi, teman-teman lihat ada temennya yang mengambil jurusan yang teman-teman inginkan berhasil gitu. Teman-teman ingin di posisi itu gitu. Tapi teman-teman sadar nggak bahwa banyak loh yang juga menginginkan di posisi teman-teman gitu. Banyak yang menginginkan mengambil jurusan atau bahkan mengambil pilihan yang teman-teman ambil hari ini gitu. Ya, jadi jangan pernah berkeluh kesah, jangan pernah berkecil hati, dan bahkan jangan pernah menyerah gitu dengan apa yang sudah teman-teman ambil dan pilih sekarang gitu. Dan kalaupun misalnya gitu, sebetulnya Kak Yuni ya, dalam pemilihan jurusan ini, salah dalam pemilihan jurusan ini sebetulnya ada positif negatifnya teman-teman. Jadi nggak selamanya salah dalam memilih jurusan itu negatif gitu. Positifnya itu ada gitu, bahkan banyak gitu. Salah satunya positifnya itu apa? Teman-teman mungkin misalnya basicnya A, tetapi mengambil jurusannya itu B gitu. Tanpa disadari teman-teman tuh sebetulnya sudah punya dua potensi gitu yang sedang teman-teman kembangkan. Jadi teman-teman udah punya bakat ini, bakat A, tapi teman-teman mengambil jurusan yang tidak sesuai bakat, tapi sebetulnya jurusan itu adalah uh, bisa mengajarkan teman-teman untuk mengembangkan bakat yang baru gitu. Nah, jadi ada dua bakat atau dua potensi yang teman-teman bakal dapetin seperti itu ya. Jadi itu untuk positifnya gitu. Nah, kemudian bagaimana cara nih biar bisa menjalankan itu dengan baik. Nah, pertama teman-teman tentunya cara menjalankan itu dengan baik adalah dengan meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah jurusan yang tepat, pilihan yang tepat yang saya ambil gitu. Kemudian bagaimana teman-teman fokus ke pencapaian diri sendiri, tidak terlalu melihat pencapaian atau perkembangan orang lain, tapi teman-teman fokus kepada diri sendiri. Hari ini aku mau ngerjain apa, target ke depan aku apa, eh, nanti hal yang bakalan aku kerjain 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu apa. Jadi lebih fokus ke diri sendiri. Kadang kita itu juga penting ya dan perlu untuk tidak terlalu melihat orang lain, tidak terlalu melihat diri kita orang lain karena itu akan membuat kita kadang insecure gitu ya dengan pencapaian-pencapaian yang orang lain lihat gitu. Jadi teman-teman harus meyakini kepada diri sendiri bahwa saya juga bisa seperti apa yang orang lain lakukan atau orang lain capai gitu. Nah, jadi yang pertama tadi adalah dengan meyakini ke diri sendiri bahwa pilihan teman-teman saat ini adalah pilihan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah dengan fokus untuk menjalankan apa yang menjadi pilihan teman-teman saat ini, tidak terlalu fokus melihat pencapaian orang lain atau perkembangan orang lain. Dan yang ketiga yang terpenting itu adalah um, dengan terus berdoa gitu ya, berdoa meminta restu kepada orang tua bahwa apa yang teman-teman jalani saat ini, apa yang akan teman-teman capai, apa yang akan teman-teman um, ambil itu semoga diberikan kesuksesan dan kelancaran gitu. Oke, Kak Yuni, sampai di sini dulu. Oke, makasih Kak Widi atas jawaban yang sangat luar biasa. Jadi intinya itu kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Keberhasilan seseorang kan beda-beda ya Kak. Iya, betul Gitu. banget. Jadi, Iya, jadi jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kan setiap proses orang itu juga beda-beda. Hasilnya juga beda-beda. Jadi harus tetap iya, kayak yang dikatakan Kak Widya tadi, harus tetap fokus pada diri sendiri. Jangan fokus pada orang lain. Tetap kembangkan bagaimana skill kita atau potensi kita ke depannya. iya, Bagaimana betul banget. Kak Nurul Sartika? Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak, Kak. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Silakan boleh angkat tangan atau boleh tulis via chat. Gimana, teman-teman? Atau mungkin dari saya aja ya, Kak Widya. Oke, boleh.
Oke, ya, seperti pemaparan yang disampaikan Kak Widya tadi, kebanyakan kita merasa salah jurusan gitu. Apalagi Mm-mm. itu banyaknya 87% mahasiswa Iya, merasa salah jurusan. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana cara kita, eh, oh ya gini, ketika lu sudah lulus, kita merasa belum dapat pekerjaan gitu. mm-mm. Antara minat dan bakat kita dengan pekerjaan yang akan kita minati atau tempat kita bekerja gitu tidak sesuai dengan jurusan kita. Menurut Kak Widya sendiri, eh, bagaimana cara kita untuk eh, bagaimana cara kita agar pekerjaan itu bisa kita dapatkan? Padahal kan kemampuan kita itu tidak sesuai dengan pekerjaan itu. Bagaimana caranya, Kak Widya? Dari Kak Widya sendiri. Oke. Ya, fenomena kita bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan ini banyak banget terjadi ya Kak Yuni ya. Dan kita latar pendidikannya itu adalah pendidikan, tapi kita malah bekerja di bidang perkantoran misalnya. Itu juga banyak terjadi ya. Apalagi sekarang saya ini banyak lihat ya, pegawai bank itu nggak harus dari jurusan ini ya, jurusan apa sih akuntansi atau yang menghitung-hitung itu ternyata background latar belakang pendidikannya itu bebas gitu ya. Nah, itu artinya itu semakin membuka peluang yang besar gitu bahwa kita terlahir dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda tapi juga bisa gitu ya mengambil profesi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Sebetulnya ini adalah hal yang sah-sah aja ya, boleh-boleh aja. Bahkan tadi saya sempat bahas positifnya itu ada loh teman-teman. Teman-teman bisa jadi pribadi yang punya double job gitu ya, punya double basic, punya double passion gitu ya. Bekerja tidak sesuai latar belakang pendidikan itu juga sebetulnya hal yang bagus gitu. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman nanti bakal nyaman gitu ya menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion teman-teman gitu atau yang nggak sesuai dengan jurusan teman-teman. Nah, tentunya jawabannya yang pertama, sebelum teman-teman menentukan profesi atau pekerjaan apa yang bakal nanti teman-teman mau ambil, ya itu teman-teman pertimbangkan dulu gitu. Nanti aku bakal nyaman nggak bekerja yang nggak sesuai dengan latar belakang pendidikanku gitu. Apalagi sekarang kalau kita berprofesi sebagai guru gitu ya Kak Yuni ya, itu ada istilahnya harus linier gitu. Jadi kalau misalnya jurusannya kayak saya nih, jurusannya misalnya BK gitu ya, bimbingan konseling, tapi nanti sebagai guru matematika itu nggak linier, itu nanti akan berpengaruh banget nih ke apa namanya ke karir ke depan 2 5 sampai 10 tahun ke depan tuh akan berpengaruh banget gitu. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan itu adalah pertimbangkan dulu nih setelah lulus kuliah jangan kita kebanyakan sekarang banyak ya di antara kita yang lulus kuliah karena apa peluang kerja itu susah banget, akhirnya kita milih ya udah kerja apa aja gitu ya Kak Yuni ya. Nah, itu sebetulnya apa ya, saya melihat agak miris sebetulnya ya teman-teman. Padahal teman-teman sudah kuliah 4 tahun, sudah belajar 4 tahun, kemudian mengambil jurusan yang, mengambil pekerjaan yang tidak sesuai gitu dengan latar belakang pendidikan teman-teman. Sebetulnya itu hal yang sah-sah aja, tapi sayang gitu ya Kak Yuni ya, sayang. Nah, teman-teman nih, yang bisa teman-teman lakukan sebetulnya itu boleh aja ya. Misalnya teman-teman latar belakang pendidikannya itu adalah eh, apa ya, misalnya pendidikan gitu ya, pendidikan. Tapi teman-teman misalnya berprofesi mengambil jurusan di ini ada bidang kesehatan misalnya sebagai penjaga apotek gitu ya. Itu boleh aja, tapi teman-teman juga bisa melakukan mengambil atau mencari profesi yang tetap sesuai dengan latar belakang pendidikan teman-teman tadi gitu. Nah, kemudian pertanyaan intinya apa tadi Kak Yuni? Gimana caranya apa? Bisa diulang nggak? Yang terakhir. Halo? Halo Kak Yuni? Kedengeran nggak ya? Oke, kayaknya nggak kedengeran deh nih ya.
Ya intinya tadi, oke, oke kalau gitu kita lanjut aja. Dan untuk teman-teman yang misalnya saat ini sudah eh, memiliki profesi, kemudian misalnya profesinya tidak sesuai gitu ya dengan latar belakang pendidikan tadi, jika teman-teman misalnya menikmati itu, suka dengan itu, tidak apa-apa dilanjutkan saja. Tapi kalau bisa pilih atau ambil profesi yang eh, sesuai dengan jurusan teman-teman dan kalau memungkinkan teman-teman bisa double job, silakan double job gitu ya. Karena sayang aja gitu kalau misalnya nanti teman-teman mengambil profesi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan teman-teman gitu. Teman-teman udah capek kuliah 4 tahun, belajar 4 tahun, tapi ternyata profesinya nanti nggak linier gitu ya, atau nggak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dulunya teman-teman ambil gitu. Oke, Kak Yuni bisa lempar pertanyaan balik kalau misalnya nggak, eh, kalau misalnya jawabannya belum memuaskan. Halo, suara saya kedengeran nggak? Iya, kedengeran, kedengeran. Maaf tadi sinyalnya kurang. Oke, oke. Suaranya Kak Widya juga putus-putus. Oh gitu ya? Oke, jadi Udah gimana Kak jawab? Yuni? Ya. Oke, makasih Kak Widya. Mm-mm. Di Lombok sudah maghrib apa gimana Kak? Ya, kebetulan sudah masuk waktu maghrib ya, sudah selesai sholat maghrib. Oh, ya di sini juga Ya. udah jam 15.14, jam 5.14. Ntar Oh lagi gitu. maghrib. Oke, oke. Kita memang perbedaannya Mungkin kita jauh ya. cukupkan, Oke, boleh. kita cukupkannya saja ya diskusinya teman-teman, karena di Lombok sudah memasuki waktu maghrib. Mungkin Kak Widya juga mau sholat maghrib ya Kak. Iya. Oke. Ya, karena saya sudah menyimpulkan materi yang sudah disampaikan dari Kak Widya tadi, mungkin kita cukupkan saja ya Kak, pertemuan kita pada Mm-mm. sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi mengikuti berkelas pada sore hari ini. Semoga yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh Kak Widya tentang ilmu, pengalaman, dan motivasinya kita bisa menerima ataupun bermanfaat untuk kita semua. Terima Amin. kasih. Eh, saya pamit jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan baik secara tidak sengaja maupun disengaja. Terima kasih. Kak Widya juga terima kasih ya Kak sudah mau menjadi narasumber pada sore hari ini. Iya, sama-sama Kak Yuni. Tapi sebelum itu kita ada sesi dokumentasi nih Kak. Jangan ada yang keluar dulu ya. Oke, boleh. Bentar. Mbak Ainun masih ada Mbak Ainun? Ya, Kak. Boleh di ini Boleh, boleh. di laptopnya. Boleh. Oke, silakan. Udah? Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Love dulu, love. Semuanya love ya. Bentar, Kak. Boleh diulang? Oh, oke. Boleh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oh, salah.
Maaf saya keluar tadi. Halo, Iya, Kak halo Ainun Kak udah? Yu. Udah Maaf Mbak. tadi saya Mau keluar. bergaya lagi, Tiba-tiba keluar. ngulang atau gimana? Oh iya, boleh, boleh. Mungkin yang Semuanya on cam ya. On cam semuanya, teman-teman. izin nggak on cam deh. Yuk, satu, dua. Oke, Kak Ainun. Satu, dua, tiga. Udah. Udah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.